Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 31, sampai bab 35. Bab 31, tidak ada ruang untuk diskusi dalam mengalahkanmu. Pergi, mata Fang Bai berkilat ganas saat dia meraung, mengangkat tinjunya, dan menangkis dua pukulan yang diarahkan ke dadanya. Memukul, memukul, dua suara tajam terdengar hampir bersamaan saat tulang di kepalan tangan kedua pria itu retak, dan mereka menjerit sambil mundur. Dalam sekejap mata, dari 7 orang yang mengepung Fang Bai, 3 di antaranya sudah tak berdaya. Keempat orang yang tersisa terdiam, seolah tidak menyangka Fang Bai begitu tangguh, kemudian masing-masing mengeluarkan pipa baja siap pakai dari pinggang mereka dan mengayunkannya ke arah Fang Bai. Fang Bai mendengus dingin, mundur beberapa langkah, membungkuk, dan meraih kaki pria yang telah ia jatuhkan, mengayunkan seluruh tubuhnya ke atas dan menggunakannya sebagai senjata untuk menghantam keempat pria yang menyerbu ke arahnya dengan pipa baja. Dengan kekuatan Fang Bai saat ini, tubuh pria itu, yang beratnya lebih dari 100 pon, terasa hampir seberat pipa baja di tangannya, sulit untuk diangkat. Dengan senjata berbentuk manusia ini, Fang Bai mengayunkannya di udara, menyapu keempat penyerang hingga terpental seperti embusan angin musim gugur yang menerbangkan dedaunan yang gugur. Sial, jagoan, saatnya untuk kabur. Melihat situasi semakin memburuk, pemuda bertato itu berbalik dan lari. Dan kau juga akan jatuh. Kaki kanan Fang Bai menendang tanah dengan kuat, mengirimkan pipa baja melesat ke udara, mengenai betis pemuda bertato itu saat ia melarikan diri, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Pemuda bertato itu, yang dengan gembira berlari menjauh, tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di betisnya dan berteriak sambil jatuh tersungkur, wajahnya membentur tanah dan berlumuran darah. Fang Bai melangkah mendekati pemuda bertato itu, berjongkok, dan bertanya dengan dingin, bicara, siapa yang membayarmu untuk mengejarku? Kita hidup berdasarkan kode etik kita sendiri di dunia kita tidak bisa mengkhianati atasan kita. Aku tidak akan memberitahumu. Yang mengejutkan, pemuda bertato itu bersikap menantang, menyeka darah dari wajahnya dan menatap Fang Bai dengan tajam. Benarkah begitu? Fang Bai mencibir, menekan kepala pemuda bertato itu dengan keras ke tanah. Gedebuk, dahi pemuda bertato itu membentur tanah dengan keras, dan seketika membengkak seperti telur. Kalau kau tidak bicara, aku akan menghancurkan kepalamu seperti semangka. Nada suara Fang Bai terdengar dingin, dan seberkas energi pembunuh terlepas, tanpa disadari membuat pemuda bertato itu gemetar. Aku akan bicara. Di bawah tatapan dingin dan tajam Fang Bai, pertahanan mental pemuda bertato itu runtuh, mengangkat tangannya untuk menunjuk ke sebuah gang yang tidak jauh. Majikan kami ada di sana. Fang Bai menoleh, melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemuda bertato itu, dan melihat sebuah kepala mencuat dari gang, mengintip ke arah mereka. Itu tak lain adalah Liu Yichen. Saat mata Liu Yichen bertemu dengan mata Ye Luo, dia terkejut, wajahnya pucat pasi, dan dengan cepat menarik kepalanya, lalu berlari lebih dalam ke gang. Liu Yichen sebenarnya ingin mencari masalah dengan Fang Bai di Fakultas Kedokteran hari itu, tetapi malah dipukuli oleh Fang Bai, sehingga membuatnya merasa kesal. Oleh karena itu, dia membayar pemuda bertato dan 7 orang lainnya untuk membalas dendam atas namanya, yang semuanya disewa dari Tuan Hong di pinggiran barat kota. Yang tidak diduga Liu Yichen adalah bahwa anak buah guru Hong ternyata tidak sebanding dan dengan cepat dikalahkan oleh Fang Bai. Dan pemuda bertato itu, yang dikenal sebagai Long Si, tampaknya baru saja mengkhianatinya. Liu Yichen terkejut sekaligus marah, amarahnya meluap-luap, dan dalam hati mengutuk Long Si dan yang lainnya karena dianggap sebagai sekelompok sampah yang tidak berguna. Dia berpikir bahwa jika dia bisa lolos kali ini, dia pasti akan menghabiskan lebih banyak uang lain kali untuk menyewa beberapa ahli sejati untuk memberi pelajaran pada Fang Bai. Jika tidak, dia tidak akan bisa menelan penghinaan ini. Ayah Liu Yichen adalah seorang taipan properti yang sangat kaya di Zhongzhou, memiliki aset senilai miliaran dolar. Sebagai generasi kedua yang kaya, dia tidak kekurangan apapun, terutama uang. Saat ia hendak melarikan diri dari gang itu, sesosok tiba-tiba menghalangi jalan Liu Yichen. Itu adalah Fang Bai. Mengeluarkan uang untuk menyewa orang untuk memberi saya pelajaran. Hah, Liu Yichen, ini bukan pertama kalinya kau memprovokasiku, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ini buah kesemek lunak yang bisa kamu remas sesuka hatimu? Fang Bai melangkah lebih dekat ke Liu Yichen dengan setiap kata yang diucapkannya, senyumnya membuat Liu Yichen gemetar ketakutan. Setelah menderita di tangan Fang Bai sebelumnya, Liu Yichen tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk melawannya sendirian dan dengan bijak memilih untuk melarikan diri lagi. Dia berbalik dan berlari menuju ujung gang yang lain dengan kecepatan seorang pelari cepat. Namun, kecepatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fang Bai. Dia baru berlari beberapa langkah sebelum Fang Bai berhasil menyusulnya. Ayo pergi. Fang Bai meraih Liu Yichen dari belakang, mencengkeram kerah bajunya dengan tangan besarnya, dan menyeretnya keluar dari gang seperti anjing mati, ke jalan pejalan kaki. Kedelapan pria yang dipukuli oleh Fang Bai, termasuk Long Si, baru saja bangkit dari tanah sambil mengerang,
belum sempat pergi, ketika mereka melihat Fang Bai kembali dan gemetar seluruh tubuh. Aku punya tugas untukmu. Lakukan dengan baik, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika gagal, aku akan mematahkan kaki kalian masing-masing. Sambil berbicara, Fang Bai mendorong Liu Yichen ke depan Long Si dan 7 orang lainnya, menyilangkan tangannya, dan berkata dengan dingin, kalian semua mulai memukulinya. Jangan berhenti sampai saya bilang begitu, teruskan sampai saya puas. Mari kita lihat siapa yang berani memukulku. Liu Yichen berteriak seperti babi yang baru saja disembelih. Ayahku adalah Liu Yuanlong. Keluarga kami memiliki koneksi baik di dunia kriminal maupun di kalangan yang sah. Siapapun yang berani memukulku, aku akan memastikan mereka tidak akan melihat matahari esok hari. Sebelum dia selesai berbicara, dia diputar oleh tamparan dari Fang Bai dan jatuh ke tanah, pantatnya duluan. Jangan bicara soal ayahmu adalah Liu Yuanlong, bahkan jika dia adalah naga sejati, aku akan menghajarmu tanpa basa-basi. Di kehidupan sebelumnya, Fang Bai adalah kaisar abadi, sosok yang sangat berpengaruh di 9 wilayah alam abadi, yang ditakuti oleh semua orang. Kapan dia pernah takut pada siapapun? Di dunia ini, ada aturan dan hukum yang mengikat manusia, dan Fang Bai tidak akan mencari masalah, tetapi begitu seseorang membuatnya marah, dia akan melanggar semua batasan dan membalas dendam 10 kali lipat, 100 kali lipat. Bagi Fang Bai, seorang seniman bela diri sejati harus hidup dengan penuh semangat, dengan rasa terima kasih dan dendam yang jelas. Jika tidak, mereka akan kehilangan inti dao mereka, yang akan berdampak negatif pada kultivasi mereka. Di bawah tatapan mengintimidasi Fang Bai, dan setelah mengalami sendiri kehebatannya, kedelapan pria itu, termasuk Long Si, menggertakkan gigi menahan rasa sakit dan mulai menyerang Liu Yichen. Para pria itu dipenuhi rasa kesal terhadap Liu Yichen, berpikir, dasar bodoh, kau mempekerjakan kami untuk memukuli seseorang tanpa memberitahu kami seberapa tangguh lawannya, kalau tidak, kami, saudara-saudara, tidak akan menerima pekerjaan ini. Sial, kau menjebak kami, saudaraku. Kamu pantas dipukuli sampai mati. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah mereka, dan tanpa disengaja, mereka mulai menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Liu Yichen, seorang siswa SMA biasa yang tumbuh dalam kemewahan, kapan dia pernah mengalami pemukulan seperti ini? Pukulan dan tendangan menghujani dirinya seperti badai. Dia meringkuk, berguling-guling melindungi kepalanya, dan terus-menerus mengeluarkan jeritan kestongkoan. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai berkedut, matanya berputar ke belakang, dan dia terbaring tak bergerak, tampaknya pingsan. Setelah melumpuhkan Liu Yichen, Long Si dan yang lainnya berhenti dan menoleh untuk mencari Fang Bai, tetapi mendapati bahwa dia telah menghilang. Saudara Long Si, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pemuda dengan rambut yang dicat kuning, sambil menggosok lengannya yang pegal, mencondongkan tubuh dan bertanya kepada Long Si. Ayo, kita kembali dulu dan berbicara dengan Guru Hong. Memukul kami berarti menyinggung Tuan Hong. Siapa yang berani menyinggung Tuan Hong di wilayah kota Zhongshu? Anak itu bernama Fang Bai. Dia sudah tamat kali ini. Tidak lama setelah Long Si dan yang lainnya pergi, Liu Yichen yang babak belur dan memar diam-diam membuka matanya, melihat sekeliling, lalu dengan cepat berdiri dan menghilang di tikungan jalan, berjalan pincang di bawah tatapan heran orang-orang yang lewat. Bab 32, Guru Hong. Saat ini, Fang Bai sedang mengendarai sepedanya, dalam perjalanan pulang. Mengenai seberapa parah Liu Yichen dipukuli, dia tidak peduli, kejadian hari ini telah memberi Liu Yichen pelajaran penting dan juga menunjukkan kekuatannya sendiri. Jika Liu Yichen tidak belajar dari kesalahannya dan terus memprovokasi Fang Bai, maka lain kali Fang Bai akan melumpuhkannya, menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Adapun apakah memukuli Long Si dan yang lainnya akan memicu pembalasan mereka, Fang Bai tidak mempedulikannya. Pasukan akan disambut oleh seorang jenderal, banjir akan dibanjiri tanah. Apapun yang menghadang, dia akan menghadapinya. Keesokan harinya di Fakultas Kedokteran, Fang Bai tidak mendengar desas-desus apapun tentang Liu Yichen yang dipukuli. Jelas bahwa Liu Yichen tahu dia salah dan tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Selain itu, Liu Yichen tidak masuk kelas di Fakultas Kedokteran hari ini, dengan alasan merasa tidak enak badan dan telah meminta izin cuti beberapa hari. Sakit, dia jelas sedang di rumah menjilati lukanya, tidak ingin orang lain melihat wajahnya yang babak belur. Senyum dingin teruk di bibir Fang Bai. Saat ia meninggalkan sekolah di siang hari dan masih puluhan meter dari rumah, telinga Fang Bai sedikit berkedut ketika ia samar-samar mendengar tangisan ibunya, Yang Mei. Sambil mengerutkan kening, Fang Bai mempercepat langkahnya dan bergegas masuk ke halaman rumahnya sendiri. Yang dilihatnya sungguh berantakan. Ayahnya, Fang Gang, sedang duduk di tanah di halaman, kursi rodanya terbalik, terengah-engah, wajahnya dipenuhi amarah. Ibunya, Yang Mei, menangis sambil merapikan kekacauan di halaman, terus bergumam sesuatu. Ayah, ibu, apa yang terjadi?
Fang Bai berjalan menghampiri orang tuanya dan bertanya dengan tegas. Melihat Fang Bai kembali, Yang Mei segera menjatuhkan apa yang dipegangnya, meraih lengan Fang Bai, menatapnya dari atas ke bawah dengan ekspresi gugup, dan bertanya, Fang Bai. Putra, apakah kamu baik-baik saja? Apakah orang-orang itu memukulmu? Bu, saya baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Jelaskan padaku dengan jelas. Sekelompok orang menyerbu rumah kami tadi, mereka mulai menghancurkan barang-barang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka juga beberapa kali mendorong-dorong aku dan ayahmu. Merasa lega melihat putranya tidak terluka, Yang Mei berbicara dengan gemetar. Setelah mereka mengacak-acak tempat itu, seorang pria botak dengan tato naga di lengan kirinya mengatakan namanya adalah Tuan Hong, dan mengaku kau telah menyerang orang-orangnya. Dia berkata ini adalah pelajaran untukmu. Nak, siapakah Tuan Hong? Apa yang sedang terjadi? Fang Bai tidak menjawab tetapi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Kemudian, bersama ibunya, mereka membantu ayahnya, Fang Gang, untuk berdiri kembali. Ayah, ibu, aku sedikit bermasalah dengan seseorang di sekolah. Jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini. Saat berbalik untuk meninggalkan halaman, ekspresi Fang Bai tampak muram seperti air yang bergejolak. Jika ada orang yang berdiri di sampingnya pada saat itu, mereka akan merasa sesak napas karena energi pembunuh yang sangat kuat yang terpancar dari tubuhnya. Di sekitar halaman, selain beberapa tetangga yang dikenal, tidak ada orang lain yang terlihat. Orang-orang yang menerobos masuk ke rumah dan membuat kekacauan sudah lama pergi. Fang Bai berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menekan sebuah nomor. Haha, kakak Fang Bai, kenapa kau punya waktu untuk meneleponku? Melalui telepon terdengar tawar yang seorang pemuda, suara tuan muda Su Yifei. Su Yifei, bantu aku memeriksa seseorang. Meskipun dipenuhi amarah yang meluap, suara Fang Bai terdengar tenang secara tidak wajar. Mencari seseorang, Su Yifei terdengar bingung di ujung telepon, siapa yang Anda cari? Seorang pria bernama Tuan Hong, botak, dengan tato naga di lengan kirinya. Selain itu, dia memiliki seorang bawahan, tingginya sekitar 1,75 meter, berambut cepak, dan memiliki tato kepala serigala di lengan kirinya. Fang Bai tahu bahwa keluarga Su memiliki pengaruh yang signifikan di kota Zhongzhou. Meskipun ada jutaan orang di Zhongzhou, memeriksa beberapa individu terkenal tetap merupakan tugas yang mudah bagi keluarga Su. Su Yifei mengangguk setuju, lalu berkata, saudaraku, apakah orang yang bernama Tuan Hong itu memprovokasimu? Jika demikian, katakan saja, dan saya akan mengurusnya untuk Anda. Apakah Anda menginginkannya hidup atau mati? Hanya satu kata dari Anda. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Su Yifei, cari tahu saja di mana saudara Long tinggal untukku. Kumohon, aku meminta bantuanmu. Baiklah, saya akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Tunggu telepon dari saya. Su Yifei sangat efisien dalam menangani berbagai hal, dan Fang Bai menerima teleponnya tepat setelah selesai sekolah di sore hari, sehingga ia mengetahui seluk-beluk tentang Guru Hong. Senja, setelah badai petir, cuaca menjadi lebih sejuk, dan jalan-jalan serta gang-gang di kota Zhongzhou kembali ramai dengan pejalan kaki dan kendaraan. Di pinggiran barat kota Zhongzhou, di bawah pohon beringin raksasa di sebelah utara Jalan Raya Nasional, seorang pria dan seorang wanita sedang bermain biliar, sementara 4 orang muda dengan rambut pirang yang dicat dan rokok di mulut mereka, menonton dari samping. Nama pemain biliar itu adalah Ruan Hongpeng, seorang pria lokal yang dikenal sebagai Master Hong, yang dijuluki Tuan Hong. Tuan Hong baru saja berulang tahun yang ke-30 tahun ini, kepalanya botak dan mengkilap, mengenakan rompi hitam dan celana jeans. Tato naga azure yang ganas menghiasi lengan kirinya, dan otot-ototnya sekeras balok besi. Dengan tinggi 1 meter 80 cm, dia tampak sangat garang. Wanita yang bermain biliar dengan Tuan Hong adalah kekasihnya, Xiao Yan, berusia awal 20-an, mengenakan rok pendek dan stoking hitam, dengan tubuh yang montok dan cukup cantik. Foto yang bagus. Keahlian biliar Master Hong benar-benar tak tertandingi. Sekalipun aku berlatih seumur hidupku, aku tidak akan bisa mencapai 1/10.000 dari level Guru Hong. Higgins, O'Sullivan, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan Guru Hong. Mereka bahkan tidak layak untuk membawa tongkat biliar Master Hong. Setiap kali Master Hong memasukkan bola ke dalam lubang, keempat anak muda yang menyaksikan bertepuk tangan dengan meriah, memujinya setinggi langit dan menyatakan keterampilan biliar beliau sebagai yang terbaik di dunia, tak tertandingi oleh siapapun. Master Hong, kemampuan bermain biliar Anda luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Di akhir adegan, Xiao Yan, dengan pinggangnya yang meliuk-liuk seperti ular, berjalan ke sisi Guru Hong dan mengusap lengannya dengan lembut. Saya memiliki serangkaian keterampilan lain yang bahkan lebih luar biasa, mau mencobanya. Master Hong terkekeh, hehe, dan dengan mantap menggenggam salah satu gundukan besar milik Xiao Yan. Tuan Hong, Anda nakal sekali.
Rengekan genit Xiaoyan yang penuh daya pikat membuat keempat anak muda yang menyaksikan kejadian itu tertawa jahat. Apakah kamu Ruan Hongpeng? Sebuah suara dingin dan tanpa emosi tiba-tiba terdengar dari belakang Tuan Hong. Hah, Tuan Hong tiba-tiba menoleh, melihat seorang pemuda mengenakan kemeja kasual hitam, dengan wajah yang tampan dan berkulit cerah. Pemuda itu memang Fang Bai. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Su Yifei, dia segera menemukan tempat ini, dengan tujuan bertemu dengan Guru Hong, yang dikenal sebagai ular lokal pinggiran barat. Siapa kamu? Master Hong mengerutkan kening, mengamati Fang Bai dari atas ke bawah. Dia berpikir keras tetapi tidak ingat pernah melihat sosok seperti itu dimanapun. Apakah kamu Ruan Hongpeng? Fang Bai bertanya lagi, pandangannya tertuju pada wajah Guru Hong, nada suaranya berubah menjadi sedikit dingin. Saya Ruan Hongpeng. Bagaimana dengan itu? Master Hong, yang telah menjalani hidupnya dengan kekerasan dan pembunuhan, tahu dari pengalamannya selama bertahun-tahun bahwa pemuda ini adalah pembawa sial. Fang Bai mengangguk dan berkata, bagus, hanya untuk memastikan agar aku tidak salah sasaran. Dari Fang Bai muncul ki pembunuh yang mengerikan yang membuat kelopak mata Guru Hong berkedut, dan perasaan malapetaka yang menakutkan muncul dalam dirinya. Bab 33, dengan adanya seorang putra, tidak akan ada yang berani menindas kami. Aku akan memukulmu sampai mati. Tuan Hong, seorang pria yang kejam, menduga bahwa itu mungkin musuh lama yang mencari pembalasan setelah mendengar kata-kata Fang Bai. Mengikuti prinsip, serang duluan atau tanggung akibatnya, dia segera mengayunkan tongkat biliar di tangannya, mengarahkan pukulan menyapu ke arah Fang Bai. Meskipun Guru Hong tidak pernah berlatih seni bela diri, dia telah melalui banyak sekali pertarungan. Saat ia mengayunkan tongkat biliar, terdengar suara mendesing dan terlihat mengesankan. Guru Hong cepat, tetapi Fang Bai lebih cepat. Pada saat Guru Hong mengangkat tongkatnya tanpa mengayunkannya, Fang Bai sudah melangkah maju, mendaratkan pukulan telapak tangan yang tampaknya ringan di dada Guru Hong. Keluarganya adalah titik lemah Fang Bai, tak tersentuh bahkan oleh Raja Langit. Tuan Hong tidak hanya menerobos masuk ke rumahnya dan menyebabkan kerusakan, tetapi dia juga memukul orang tuanya. Fang Bai merasakan dorongan untuk membunuh. Dengan pukulan telapak tangan ke dada Guru Hong, aliran truyuan meledak keluar dari pusat telapak tangan Fang Bai. Ledakan, Tuan Hong merasakan kekuatan luar biasa menghantam dadanya dengan brutal, menyebabkan darahnya bergejolak dan menyemburkan seteguk darah segar. Tubuhnya yang kekar terlempar ke belakang, membentur meja biliar dengan keras sebelum berguling ke lantai, darah memenuhi mulut dan hidungnya, dan beberapa tulang rusuknya patah. Sialan, berani-beraninya kau memukul Guru Hong. Kau memang mencari masalah. Ayo kita bunuh dia, tangkap dia. Perkelahian antara Fang Bai dan Guru Hong hanya berlangsung sesaat. Keempat pemuda di samping itu awalnya terkejut, lalu segera bertindak. Sebagian dari mereka tidak bersenjata, sebagian lainnya mengambil tongkat biliar atau bangku, dan mereka semua menyerbu ke arah Fang Bai diiringi teriakan dan makian. Seorang pemuda berotot menerjang Fang Bai secara langsung, momentum dahsyatnya menghasilkan pukulan lurus ke dada Fang Bai, disertai desisan angin tinju yang samar. Fang Bai mendengus dingin, dia mengulurkan lengan kanannya dengan jari-jari terentang lebar, menangkap kepalan tangan pemuda itu, lalu dengan lembut memberikan tekanan. Terdengar bunyi, retak, pelan dan buku-buku jari pemuda itu langsung patah. Di tengah ratapan yang memilukan, pemuda itu mengepalkan tinjunya, berjongkok, air mata dan lendir mengalir di wajahnya. Hampir bersamaan, dua pemuda lainnya, satu memegang tongkat biliar dan yang lainnya mengangkat bangku, menyerang Fang Bai dari kedua sisi. Jari-jari kaki Fang Bai menyentuh tanah dengan ringan, tubuhnya melompat ke udara, dan dia menendang dengan kedua kakinya secara bersamaan. Kedua pemuda itu menerima pukulan langsung di dada mereka, yang satu terjatuh ke hamparan bunga di pinggir jalan, mengerang dan tidak mampu bangun, sementara yang lain terhuyung mundur 7 atau 8 langkah sebelum roboh ke belakang, meringkuk seperti udang. Pemuda terakhir entah bagaimana menemukan botol bir kosong dan, dengan teriakan marah, mencoba menghantamkannya ke bagian belakang kepala Fang Bai. Fang Bai melakukan tendangan berputar ke belakang, membuat pemuda itu terlempar ke jalan di samping mereka, hampir tertabrak mobil yang lewat. Setelah berurusan dengan keempat pemuda itu, Fang Bai membersihkan debu dari tangannya lalu berbalik dan berjalan menuju Guru Hong. Guru Hong menderita patah tulang dan pendarahan dari mulut dan hidung akibat pukulan telapak tangan Fang Bai, namun dia tidak langsung pingsan di tempat. Melihat Fang Bai mendekat, dan mengira dia akan melanjutkan serangan, Guru Hong dengan gemetar berkata, "Tunggu. Tunggu, saudaraku, sebenarnya dendam apa yang selama ini kita pendam?" Fang Bai memandang rendah Guru Hong dengan tatapan dingin, wajahnya penuh ejekan. "Guru Hong, apakah Anda benar-benar lupa? Apakah kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan hari ini?" Guru Hong mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Fang Bai dan tiba-tiba, seolah-olah disambar berkah keberuntungan, berseru kaget, Kau Fang itu, Fang Bai." Fang Bai tersenyum miring, "Benar, saya Fang Bai. Tuan Hong,
Anda memimpin orang-orang untuk menerobos masuk ke rumah saya, menghancurkan barang-barang kami, dan memukul orang tua saya. Sungguh pertunjukan yang mengesankan. Meskipun dia tersenyum, senyumnya diselimuti niat membunuh, menyebabkan Tuan Hong gemetar tak terkendali. Aku, Ruan Hongpeng, buta dan telah menyinggung Tuan Fang. Tolong selamatkan nyawaku, Tuan Fang. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berani menyinggungmu lagi, atau kalau tidak, kau bisa memenggal kepalaku untuk bermain sepak bola. Meskipun kejam dan tanpa ampun, Tuan Hong juga merupakan seseorang yang bisa menyesuaikan diri atau bersikap teguh sesuai kebutuhan. Dia tahu bahwa terus menentang tidak akan membawa hasil yang baik, dan karena itu, dengan berat hati dia mulai memohon belas kasihan. Untuk kerusakan rumah keluarga Tuan Fang, saya bersedia membayar 100.000. Tidak, kompensasinya 200.000. Pada kenyataannya, tidak banyak barang berharga di rumah Fang Bai, dan total kerusakan yang disebabkan oleh Tuan Hong dan anak buahnya bahkan tidak mencapai 10.000 yuan. Tuan Hong menawarkan 200.000 hanya sebagai cara untuk membeli nyawanya. Tuan Hong bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa jika Fang Bai dapat menemukannya secepat itu dan berani datang sendirian untuk membalas dendam, dia pasti memiliki kemampuan yang signifikan, dan tentunya dukungan yang kuat. Jika tidak, reputasi Master Hong saja sudah cukup untuk membuatnya gentar. Seharusnya kau bersyukur karena tidak melukai anggota keluargaku, karena jika kau sampai melukainya, kau pasti sudah mati sekarang. Fang Bai melirik tajam ke arah Tuan Hong dan para pengikutnya, tatapannya setajam pisau, membuat mereka terdiam ketakutan. Setelah mengatakan itu, Fang Bai berbalik dan melangkah pergi. Dia tahu bahwa Guru Hong cukup pintar untuk mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya tanpa perlu diberitahu. Wanita milik Tuan Hong, Xiao Yan, sangat ketakutan melihat kejadian yang baru saja terjadi. Baru setelah Fang Bai berjalan agak jauh, dia bergegas ke sisi Guru Hong untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan kesal, "Guru Hong, bocah itu terlalu sombong. Setelah lukamu sembuh, panggil semua anak buahmu dan beri dia pelajaran yang tanpa ampun." Omong kosong. Xiao Yan dipotong oleh teguran tajam dari Guru Hong, "Sialan, tidakkah kau lihat aku terluka? Cepat panggil ambulans untuk membawa saya ke rumah sakit. Kita akan membicarakan hal-hal lainnya nanti." Sore harinya, ketika Fang Bai pulang dari sekolah tinggi kedokteran Zhongzhou, ibunya, Yang Mei, memberitahunya bahwa kelompok yang membuat keributan kemarin telah datang lagi, tetapi kali ini mereka datang untuk meminta maaf. Sebelum pergi, mereka telah meninggalkan 200.000 yuan sebagai kompensasi atas tindakan vandalisme tersebut. Setelah mendengar itu, Fang Bai mengangguk. Tuan Hong memang telah melakukan hal yang benar dengan datang untuk meminta maaf dan menawarkan ganti rugi. Jika tidak, Fang Bai tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dengan kemampuan bela diri Fang Bai saat ini dan keahlian medisnya yang luar biasa, mengambil nyawa Guru Hong tidak hanya akan mudah, tetapi juga tidak akan meninggalkan jejak apapun. Barang-barang yang mereka rusak di rumah kami nilainya tidak lebih dari 20.000 yuan jika digabungkan, dan mereka memberi kami kompensasi sebesar 200.000 yuan. Itu terlalu berlebihan. Nak, kita harus mengembalikan kelebihan uang itu kepada mereka. Yang Mei tahu bahwa putranya baru-baru ini mempelajari beberapa keterampilan dari seorang guru besar dan telah menjadi sangat tangguh. Para pembuat onar datang dengan semangat membara untuk melakukan vandalisme kemarin, tetapi hari ini mereka bersikap rendah hati dan meminta maaf, yang menurutnya sangat berkaitan dengan putranya. Namun, kompensasi sebesar 200.000 yuan memang berlebihan, jauh melebihi kerusakan yang dialami rumah mereka. Meskipun Fang Gang tidak terlalu memikirkannya, Yang Mei merasa hal itu membebani dirinya seperti penyakit, khawatir hal itu akan membawa masalah bagi putranya. "Bu, uang itu dibayarkan secara sukarela sebagai kompensasi untuk keluarga kami. Jagalah agar tetap tenang. Dengan kehadiran putramu di sini, tak seorang pun akan berani menindas kami." Fang Bai menepuk dadanya, raut wajahnya menunjukkan kebanggaan. Seiring berjalannya waktu hingga memasuki bulan Juni, cuaca berangsur-angsur menjadi panas, dan para mahasiswi Fakultas Kedokteran Zhongzhou mulai mengenakan pakaian musim panas mereka yang indah, memamerkan pesona muda dan bentuk tubuh mereka yang menawan. Pada musim inilah Su Linglong, yang baru saja pulih dari penyakit serius, kembali ke Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou untuk melanjutkan studinya. Bab 34, Bagaimana seharusnya aku membalasmu? Setelah hampir sebulan perawatan tanpa henti oleh Fang Bai, tumor otak Su Linglong secara ajaib menghilang, dan dia mendapatkan kembali kecantikan lembut dan kulit putih seorang gadis muda. Sekali lagi, wajahnya yang cantik dan imut menampilkan senyum manis yang telah lama hilang. Karena sakitnya, Su Linglong mencukur habis semua rambut panjangnya yang berwarna hitam. Saat mengikuti perkuliahan di Universitas Kedokteran, dia mengenakan wig, tetapi ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan Fang Bai. Di mata para guru dan mahasiswa Universitas Kedokteran, Su Linglong masihlah gadis yang polos, cantik, dengan tubuh langsing dan rambut terurai. Namun,
Yang membuat patah hati para mahasiswa kedokteran di universitas itu adalah ketika si cantik bermata besar, yang seperti dewi di mata mereka kembali ke universitas dengan hubungan yang sangat dekat dengan Fang Bai, sering terlihat bersama seolah-olah mereka adalah pasangan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bukan Fang Bai yang mengejar Su Linglong, melainkan Su Linglong yang secara aktif mengejar Fang Bai. Setiap hari setelah kelas, Su Linglong akan mengikuti Fang Bai seperti asisten kecil, dengan mata berbinar dan senyum manis, memandang Ye Luo dengan mata penuh kekaguman. Sepertinya, menurut pandangannya, Fang Bai adalah satu-satunya pria yang tersisa di dunia. Para mahasiswa laki-laki di universitas kedokteran itu merasa iri dan cemburu, terutama mereka yang menyukai Su Linglong. Mereka mengkritik Fang Bai dengan keras, menyebutnya sebagai saingan terbesar mereka. Beberapa mahasiswa laki-laki bahkan memulai kampanye lindungi Dewi di forum daring universitas, dengan alasan bahwa mengingat kualifikasi Su Linglong, Fang Bai tidak pantas untuknya dan menjodohkan mereka adalah tindakan yang menghujat. Mereka merasa bahwa dengan cara apapun, Fang Bai tidak boleh berhasil, dan mereka harus mencari cara untuk menjauhkannya dari Su Linglong. Mengenai hal-hal ini, Fang Bai tentu saja mendengarnya, tetapi dia tidak berkomentar maupun membalas. Dia terus melakukan urusannya sendiri setiap hari, acuh tak acuh terhadap semuanya. Fang Bai, hari ini akhir pekan. Ayo kita keluar makan. Sore itu setelah sekolah, saat Fang Bai sedang berkemas untuk pulang, Su Linglong, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara. Ketua kelas Su, kenapa tiba-tiba diundang makan malam? Fang Bai bertanya sambil terkekeh. Anda telah menyembuhkan penyakit saya, dan seluruh keluarga saya sangat berterima kasih kepada Anda. Mereka sudah beberapa kali meminta saya untuk mengundangmu ke rumah untuk berkunjung, tetapi kamu selalu menolak. Jadi, kakek saya menyarankan agar saya mengundang Anda makan malam berdua saja sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Lupakan saja, bukan apa-apa. Fang Bai melambaikan tangannya dengan acuh, lagi pula, kita berdua teman sekelas dan berteman. Kenapa harus begitu formal? Su Linglong menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, bagaimana mungkin kau menyebutnya bukan apa-apa? Kau penyelamatku, dan kau telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk merawatku. Aku sudah melihat semuanya. Saya akan merasa tidak nyaman jika saya tidak menunjukkan rasa terima kasih. Melihat sebagian besar teman sekelas telah meninggalkan kelas, dia meraih lengan Fang Bai dengan kedua tangannya, mengguncangnya sambil berkata, Fang Bai, aku mohon, ayo kita makan bersama. Dengan bibir kecilnya yang sedikit mengerucut, nada suara Su Linglong agak genit, seperti seorang kekasih kecil yang memohon kepada orang yang dicintainya. Di kehidupan sebelumnya, Fang Bai adalah kaisar abadi yang penuh gairah, dikelilingi oleh banyak sekali dewa wanita yang mempesona, dan dia tidak pernah bisa menolak permohonan atau air mata wanita yang dicintainya. Meskipun dia tidak bisa mengaku mencintai Su Linglong, jelas salah jika dikatakan dia tidak memiliki kasih sayang padanya. Oleh karena itu, dihadapkan dengan permohonan lembut gadis muda dan cantik ini, Fang Bai tidak tega untuk menolak secara langsung. Baiklah, kalau begitu mari kita makan bersama. Fang Bai mengangguk setuju. Hore, wajah kecil Su Linglong memerah karena kegembiraan. Dia buru-buru mengemasi barang-barangnya di atas meja lalu berjalan keluar kelas berdampingan dengan Fang Bai. Kita akan makan di mana? Setelah keluar dari kelas, Fang Bai bertanya dengan santai. Aku yang traktir, jadi tentu saja, kamu yang pilih tempatnya. Su Linglong memiliki kartu bank yang diberikan kepadanya oleh Tuan Tua Su Hongyuan, yang berisi 1 juta, lebih dari cukup bagi mereka berdua untuk berfoya-foya. Fang Bai berpikir sejenak dan berkata, setelah keluar dari gerbang Fakultas Kedokteran, belok ke timur, dan berjalan sekitar 300 meter. Saya dengar ada ikan acar negeri dongeng bunga persik, yang cukup enak. Ayo kita pergi ke sana. Besar, sopir saya akan menjemput saya di pintu masuk utama. Kita bisa naik mobil bersama-sama. Setiap hari dalam perjalanan ke dan dari sekolah, Su Linglong akan dijemput dan diantar oleh sebuah mobil, ditemani oleh 2 pengawal, untuk memastikan keselamatan pribadi cucu kesayangan Tuan Tua Su. Aku sedang bersepeda, bagaimana kalau begini, kamu naik mobil, dan aku naik sepeda. Kita akan bertemu di pintu masuk, Peach Blossom Fairyland Piglet Fish. Kalau begitu, aku akan menaiki sepedamu, kamu dorong sepedanya, dan aku akan menunggumu di depan. Oke, 10 menit kemudian, sepeda Fang Bai perlahan-lahan keluar dari gerbang Fakultas Kedokteran, dengan Su Linglong duduk menyamping di jok belakang. Dalam semilir angin malam, Su Linglong, mengenakan gaun putih, tampak agak gugup, memegang erat pakaian Fang Bai. Roknya berkibar tertiup angin, memperlihatkan sebagian dari kakinya yang ramping, seputih salju, dan berbentuk indah. Sesaat kemudian, ekspresi gugup di wajah Su Linglong perlahan menghilang. Dia mendongak menatap punggung Fang Bai, ekspresinya sedikit terpesona. Fang Bai, aku sedikit takut. Bolehkah aku memelukmu sedikit lebih erat? Merasakan kecepatan sepeda yang semakin meningkat, Su Linglong bertanya dengan malu-malu.
Setelah mendapat persetujuan Fang Bai, Su Linglong mendekatkan tubuhnya, dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggang Fang Bai dan menyandarkan pipinya di punggungnya. Menghirup aroma maskulin yang berasal dari Fang Bai, rona merah malu-malu muncul di pipi halus Su Linglong. Dia memejamkan matanya sedikit, ekspresinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kelembutan. Karena pakaian musim panas tipis, dan mereka duduk berdekatan, Fang Bai hanya bisa merasakan tubuh Su Linglong yang lembut dan lentur menempel padanya. Kelembutan tanpa tulang itu membuat pikirannya kacau. Fang Bai, kau telah menyelamatkan hidupku. Bagaimana saya harus membalas budi Anda? Su Linglong tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Apakah kamu tidak berencana mentraktirku makan? Tetapi, satu kali makan saja sepertinya tidak cukup. Apakah hidupku hanya bernilai satu kali makan bagimu? Kalau begitu, sebaiknya kau tawarkan dirimu padaku. Haha, Fang Bai bercanda tanpa berpikir panjang. Ah, seru Su Linglong pelan, sambil menggigit bibirnya yang merah dan indah. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata dengan suara yang terlalu malu untuk didengar, hidupku diselamatkan olehmu, jadi terserah kau saja. Tidak masalah bagi saya, benarkah kau menyerahkan dirimu kepadaku? Haha, kalau begitu panggil aku, suami, dan biarkan aku mendengarnya. Ada keheningan singkat di belakangnya, diikuti oleh suara selemah nyamuk, hu. Suami, Fang Bai mengira Su Linglong hanya bercanda dan tertawa. Sekarang kau sudah memanggilku, suami, mulai sekarang kau milikku. Mehem, di belakangnya, Su Linglong mengangguk serius, lengannya yang ramping memeluknya lebih erat. Peach Blossom Fairyland Piglet Fish terkenal ramai pengunjung, dan saat Fang Bai dan Su Linglong tiba, ruang-ruang pribadi sudah penuh dipesan, sehingga mereka tidak punya pilihan selain duduk di meja makan di aula. Sekitar 20 meja makan di aula itu sebagian besar penuh dengan tamu, ramai dan penuh energi. Bab 35, aku suka mendengarkan. Su Linglong adalah orang yang menikmati suasana yang meriah, dia merasa bahwa makan di lingkungan seperti itu memiliki getaran yang tepat, sementara Fang Bai dapat beradaptasi dengan suasana apapun, baik berisik maupun tenang, baginya itu sama saja. Beberapa saat kemudian, pelayan membawakan hidangan dan minuman, dan keduanya mulai makan dan minum. Fang Bai, keahlianmu dalam pengobatan tradisional Tiongkok sangat mengesankan, mengapa kamu memilih jurusan kedokteran barat saat pertama kali mendaftar ke sekolah kedokteran? Su Linglong tiba-tiba bertanya, matanya yang menawan berkedip lembut, dipenuhi rasa ingin tahu dan pertanyaan. Selama bertahun-tahun, kalangan medis di Huaxia telah dibanjiri dengan teori ketidakbergunaan pengobatan tradisional Tiongkok. Saya memilih jurusan kedokteran barat karena saya mengikuti saran orang tua saya. Lagi pula, saat itu aku belum bertemu dengan atasanku yang sekarang. Fang Bai meletakkan sumpitnya dan tersenyum sambil menjelaskan. Sekarang, setiap kali seseorang bertanya kepadanya tentang masalah ini, Fang Bai akan mengaitkannya dengan guru yang tidak ada itu. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan benar. Dia jelas tidak mungkin mengatakan bahwa dirinya adalah kaisar abadi yang terlahir kembali, yang secara inheren memiliki aura, pakar bela diri, dan dokter ilahi, bukan. Jika dia melakukannya, dia mungkin akan dianggap bodoh atau gila dan langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Su Linglong menambahkan, kakekku mengatakan bahwa gurumu pasti seorang guru yang tertutup. Hanya seorang guru seperti dialah yang mampu mengajar seorang dokter ulung sepertimu. Fang Bai tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ngomong-ngomong, Fang Bai, fakultas kedokteran kita akan segera libur musim panas. Banyak dari teman sekelas kami sudah mengatur program magang di rumah sakit. Di mana kamu berencana untuk magang? Su Linglong mengeluarkan serbet, dengan lembut menyeka minyak dari sudut mulutnya, lalu menopang dagunya dengan kedua tangan sambil bertanya. Rumah sakit magang. Fang Bai terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut, jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya sama sekali. Lupakan saja, aku akan menunggu pihak kampus mengatur sesuatu. Setelah 3 tahun studi teori, Sekolah Tinggi Kedokteran Zhongzhou akan mengatur agar mahasiswa menjalani magang di rumah sakit. Mereka yang memiliki koneksi atau kemampuan finansial juga memiliki pilihan untuk mengatur magang mereka sendiri. Magang di rumah sakit merupakan fase penting bagi mahasiswa kedokteran, dan tanpa magang, atau dengan hasil magang yang tidak memuaskan, mereka tidak akan dapat menerima ijazah mereka. Sejak reinkarnasinya, Fang Bai sibuk dengan kultivasinya sendiri dan mempelajari pengetahuan teoretis. Seandainya bukan karena penyebutan tiba-tiba oleh Su Linglong, dia tidak akan memikirkannya sama sekali. Fakultas kedokteran tidak akan mengatur agar Anda belajar di rumah sakit yang bagus, jadi jika memungkinkan, Anda harus mengatur sendiri. Fang Bai mengangkat bahunya, aku tidak punya koneksi maupun kemampuan, jadi kemana aku harus pergi untuk mengurus hal itu? Saya bisa membantu Anda dengan itu. Su Linglong mulai tersenyum, matanya melengkung seperti bulan sabit dan dia dengan riang berkata, saya berencana untuk magang di rumah sakit Yanjing, salah satu rumah sakit terbaik di Huaxia. Aku akan bicara dengan kakekku dan mengatur tempat untukmu di sana juga.
Dengan begitu, kita berdua bisa belajar dan bertukar pengetahuan di rumah sakit yang sama. Saat berbicara, ia seolah teringat sesuatu, dan wajah cantiknya sedikit memerah. Sejujurnya, Fang Bai tidak peduli di rumah sakit mana dia akan menjalani magang, tetapi karena Su Linglong dengan baik hati menawarkan bantuan, dia tidak akan menolak. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu rumah sakit Yanjing saja." "Terima kasih, Ketua Kelas Su. Kau telah menyelamatkan hidupku, membantumu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Dan hei Fang Bai, jangan panggil aku, Ketua Kelas Su, lagi, rasanya seperti menciptakan jarak di antara kita. Aku sudah terbiasa dengan itu. Jika bukan ketua kelas, kamu harus dipanggil apa? Keluarga saya memanggil saya Linglong, mulai sekarang kamu bisa memanggil saya begitu." "Linglong, bukankah itu terdengar terlalu intim?" "Aku senang mendengarnya," Su Linglong berkata pelan, pipinya semakin memerah. Dengan kulit seputih salju dan mata besar, kecantikannya luar biasa, rona merah di pipinya semakin menambah daya tarik. Mendengarkan suara manis dan lembutnya, melihat penampilannya yang sedikit malu-malu, dan merenungkan percakapan main-main mereka, jika Fang Bai tidak bisa memahami perasaan Su Linglong, dia memang akan menjadi orang bodoh. Fang Bai tidak menyadari bahwa Su Linglong, setelah menyaksikan dia dengan tekun merawatnya setiap hari di tengah kesulitan besar, menyimpan rasa terima kasih yang sangat besar di dalam hatinya. Selain itu, Fang Bai secara pribadi menyiapkan obat untuk Su Linglong setiap hari, menanyakan kesehatannya dengan penuh perhatian. Selain itu, selama akupuntur, kontak fisik antara mereka tidak dapat dihindari. Seiring waktu, citranya tertanam dalam di hati Su Linglong, tak bisa dihilangkan. Kepribadian Su Linglong sangat mirip dengan kakeknya, Su Hongyuan, terhormat dan setia. Selain itu, dia menyukai Fang Bai. Jika Fang Bai benar-benar memintanya untuk mengabdikan diri kepadanya, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Tepat saat itu, pintu sebuah ruangan pribadi di sisi utara aula terbuka, dan sekelompok pria dan wanita keluar, membuat keributan saat mereka pergi. Fang Bai melirik kelompok itu dan tanpa diduga melihat Guru Hong dan bawahannya, Long Si, di antara mereka. Setelah mendapat pelajaran berharga dari Fang Bai sebelumnya, Guru Hong tampaknya sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Ia sedikit mabuk, merangkul dua wanita menawan, dengan berani menggoda mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Su Linglong, mengenakan gaun putih, rambutnya yang terurai menambah kecantikan mudanya, tampil menonjol dengan pesona khasnya dan menarik banyak perhatian. Begitu Master Hong dan Long Si, bersama rombongan mereka, keluar dari ruangan pribadi, mata mereka tertuju padanya. Gadis ini terlihat cantik, mata Master Hong berbinar saat ia mengamati Su Linglong dari kepala hingga kaki, sama sekali mengabaikan Fang Bai yang duduk di sebelahnya dan sedang memperhatikan makanannya. "Menguasai, Tuan Hong." Melihat Guru Hong melepaskan kedua wanita di sampingnya dan mulai berbincang dengan Su Linglong, Long Si, yang mengikuti di belakang, terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. "Long Si, apa yang sedang kau lakukan?" Tuan Hong menoleh dan mengerutkan kening ke arah Long Si, jelas merasa kesal. Fang Bai, Long Si mengingatkannya dengan suara rendah, suaranya sedikit bergetar. Karena pernah terluka oleh Fang Bai sebelumnya, dan kemudian mengetahui bahwa Guru Hong juga dirawat di rumah sakit karena Fang Bai, Long Si mengembangkan bayang-bayang psikologis terhadapnya. Saat melihat Fang Bai duduk berhadapan dengan Su Linglong, Long Si menjadi pucat pasi karena takut. Seandainya bukan karena kehadiran Guru Hong, dia pasti sudah menyelinap pergi. "Ah, Tuan Hong, yang telah dirawat di rumah sakit selama sebulan penuh setelah terluka oleh Fang Bai, langsung berkeringat dingin begitu mendengar nama Fang Bai, dan semua mabuknya hilang." Tatapannya beralih dari Su Linglong. Ketika dia melihat Fang Bai duduk di hadapannya, dia bertatapan dengan mata Fang Bai yang dipenuhi senyum mengejek. Meneguk, Tuan Hong merasa tenggorokannya kering, dan dia menelan ludah dengan susah payah, bersiap untuk pergi diam-diam ketika Long Si tiba-tiba membisikkan sesuatu di telinganya. Setelah mendengar kata-kata Long Si, senyum geli muncul di wajah Guru Hong, yang beberapa saat sebelumnya tampak pucat. "Tuan Fang, apakah Anda datang untuk makan?" Master Hong, yang sebelumnya arogan dan sombong, kini bergegas ke sisi Fang Bai dengan sikap menjilat dan tunduk, membuat para pengikutnya tercengang. "Apakah Guru Hong memiliki instruksi?" Fang Bai melirik Guru Hong dan berbicara dengan acuh tak acuh. Guru Hong tertawa canggung, lalu melihat sekeliling sebelum membungkuk dan berbisik misterius, "Guru Fang, Anda pernah berselisih dengan seseorang bernama Mao Qiangwu, bukan? Dia baru-baru ini mempekerjakan beberapa ahli dari luar untuk berurusan denganmu. Anda harus berhati-hati." Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.